balik lagi sama aku Friska Bella di Learning Journal pertemuan ke-6. Wah, udah pertemuan ke-6, berarti ini pertemuan pertengahan di semester 4 ini, tentunya di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Seperti biasa, aku akan menyampaikan terkait penulisan berita dan artikel yang aku dapatkan di mata kuliah ini, tentunya di kelas. Seperti biasa juga penyampaian materinya ini seperti kemarin-kemarin, yaitu penyampaiannya berkelompok ya. Waktunya kelompok 4 menyampaikan materinya. Nah, kemarin-kemarin juga kan aku udah membahas banyak ya soal berita dan artikel. Yang kemarin belum ngeliat, yang kemarin belum tonton, teman-teman harus tonton terlebih dahulu. Kali ini aku bakal ngebahas, tentunya nggak jauh-jauh dari berita dan artikel, yaitu tentang penentuan rubrik koran dan pemilihan judul, lead, serta diksi dalam menarik minat pembaca. Wah, asing kayaknya ya bahasa rubrik di koran dan majalah, atau udah ada yang pernah dengar nih teman-teman? Kalau tentang lead sama diksi itu mungkin teman-teman juga udah pernah dengar meskipun gak sering ya. Nah, di sini kita bakal membahas tentang itu. Oke teman-teman, pers dalam bentuk cetak seperti koran telah menjadi salah satu media utama dalam penyebaran informasi sejak lama nih. Fungsi dari surat kabar yang utama yakni untuk melaporkan suatu berita. Koran yang telah beredar selama bertahun-tahun masih dianggap sebagai sumber informasi yang lebih terpercaya nih, mendalam juga terarah dibandingkan dengan platform digital yang banyak memuat informasi yang belum jelas sumbernya. Salah satu bagian kunci dari penyusunan isi dalam sebuah koran adalah penggunaan rubrik dan subrubrik. Dalam dunia jurnalistik, pemilihan judul berita, lead, dan diksi adalah aspek mendasar yang menentukan keberhasilan sebuah berita dalam menarik perhatian pembaca serta menyampaikan informasi secara efektif. Pertama, kita bakal membahas tentang menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Teman-teman tahu nggak nih, rubrik ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam media massa. Rubrik merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Kalau subrubrik itu merupakan gabungan kata sub dan rubrik, maka subrubrik merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubrik utama dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, atau segmen pembaca tertentu. Berikut nih cara menentukan rubrik pada halaman koran. Yang pertama, ada mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembaca. Juga ada menentukan rubrik utama, menentukan subrubrik, menyesuaikan dengan struktur tata letak halaman. Juga ada tentunya rubrik ini memiliki tujuan dan pengaruh dalam surat kabar nih teman-teman. Jadi nggak semena-mena hanya dibikin rubrik gitu ya. Nah, tujuannya ini yang pertama ada memudahkan untuk mengisi halaman-halaman surat kabar maupun majalah. Yang kedua ada mempermudah pembagian tanggung jawab redaksi, di mana setiap rubrik harus ada penanggung jawabnya nih. Yang ketiga ada menciptakan daya tarik pembaca sehingga bisa memperbesar bangsa pasar. Tanpa adanya rubrikasi yang jelas, pembaca dapat merasa kesulitan nih dalam menyaring informasi dan memahami isi koran secara efisien. Oleh karena itu, pemilihan dan penyusunan rubrik serta subrubrik yang strategis berkontribusi nih besar juga terhadap kelancaran dan kenyamanan dalam proses membaca. Meningkatkan keterlibatan serta pemahaman terhadap berita dan informasi yang disampaikan. Rubrik dan subrubrik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu media cetak, terutama koran teman-teman. Hal tersebut dapat terlihat bahwa media pers sekarang ini menyuguhkan informasinya melalui rubrikasi. Maka dapat disimpulkan nih bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rubrik dan minat membaca. Oke, kita next ke judul berita.
Dan bagaimana nih cara menentukan judul berita yang tepat? Judul berita ini harus bersifat representatif atau menggambarkan keseluruhan isi berita. Jadi mewakili berita yang akan disampaikan nih. Jadi judul berita ini sesuatu hal yang sangat penting ketika pembaca ingin membaca berita, menarik atau tidak. Judul berita secara lugas harus bisa menggambarkan pokok permasalahan apa yang dibahas dalam berita tersebut. Jadi harus dipikirkan, jangan terlalu panjang lebar, bertele-tele, juga jangan terlalu singkat karena itu dapat mengubah pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan. Di antara syarat-syarat memilih berita itu yang pertama ada provokatif, yang kedua itu ada singkat dan padat, jadi jangan terlalu panjang ya, itu sama aja kayak isi berita. Nah selanjutnya itu ada relevan dan juga ada fungsional, terus ada formal dan juga spesifik. Itu dia beberapa syarat memilih berita, bisa diperhatikan ya teman-teman, dan bisa juga latihan nih, kita harus banyak-banyak baca berita, bagaimana berita yang menarik. Teman-teman bisa lihat di berita online ataupun di koran-koran, itu tuh rata-rata judul berita itu gak terlalu panjang tapi singkat dan informasinya jelas gitu. Nah tadi itu ada judul berita dan bagaimana cara membuat judul berita yang bagus dan menarik. Selanjutnya kita bakal bahas tentang lead berita dan bagaimana nih cara menentukan lead berita. Teman-teman udah tahu tentunya ya lead berita itu apa, tentunya beda dengan judul berita. Kalau diibaratkan sebuah koran, judul berita itu yang paling atas, kalau lead berita itu kayak pembukaannya terlebih dahulu sebelum masuk ke isi berita. Dalam sebuah berita, lead berita atau teras berita adalah bagian yang paling penting karena pada bagian tersebut termuat isi pokok berita. Lead berita dapat terdiri atas sebuah kalimat atau merupakan satu paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat yang berfungsi nih sebagai daya tarik pembaca. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sama teman-teman dalam penerbitan atau dalam pembuatan suatu berita. Nih aku kasih tahu jenis-jenis lead berita yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dan teman-teman tentukan mau pakai lead berita yang mana. Yang pertama ada lead ringkasan, itu ringkasan dari sebuah berita tuh apa, jadi menceritakan tentang apa. Yang kedua ada lead bercerita, ada lead deskriptif, juga ada lead kutipan. Jadi kutipan misalkan kutipan para ahli atau kutipan saksi mata atau kutipan dari kepolisian misalkan kalau berita kriminal. Juga ada lead bertanya, itu tuh jadi biar semakin penasaran pembaca terhadap berita tersebut. Juga ada lead menggoda, biar para pembaca ini menarik atau tertarik maksudnya ya untuk membaca suatu berita yang teman-teman buat. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang diksi. Nih, pengertian diksi dan cara memilih diksi dalam membuat berita. Nah, ini juga termasuk yang paling penting ya. Diksi ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemilihan kata. Nah, itu tuh harus diperhatikan teman-teman, karena ketika pemilihan katanya yang gak tepat itu bakal merubah pengertian atau pemahaman terhadap suatu berita. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu menyampaikan secara efektif kepada pembaca atau pendengar. Beberapa hal yang harus diperhatikan sama teman-teman ketika memilih diksi dalam membuat berita, diantaranya yang pertama ada membedakan kata-kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Contohnya kalau makna denotatif itu kata-kata kamar kecil. Nah itu tuh kalau denotatif ya, kalau kamar kecil ya berarti kamar yang berukuran kecil.
itu tuh maknanya kayak gitu. Kalau makna konotatif itu seperti makna kiasan. Kalau kamar kecil itu bisa berarti jamban atau toilet. Itu tuh bisa berbeda maknanya, teman-teman harus perhatikan. Selanjutnya ada menggunakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Di dalam bahasa Indonesia ini banyak sekali ya kata-kata sinonim yang bisa digunakan. Itu juga harus diperhatikan, kita mau menggunakan yang mana juga disesuaikan dengan berita yang akan teman-teman sampaikan. Yang ketiga ada menggunakan kata-kata yang tepat dalam ejaannya. Jadi ejaannya harus benar. Itu tuh dilatih dengan kita terus mempelajari tentang bahasa Indonesia, atau kita terus belajar menulis yang baik bagaimana. Yang keempat ada hindari kata-kata ciptaan sendiri. Itu tuh bakal mengubah makna berita dan gak semua orang bakal tahu atau bakal ngerti bahasa kita yang bakal kita buat gitu ya teman-teman. Selanjutnya juga ada waspada terhadap istilah-istilah asing. Misalkan istilah-istilah tren sekarang itu tuh gak semua orang bakal tahu, apalagi ketika kita menunjukkan berita itu terhadap pembaca orang-orang tua misalkan. Jadi itu juga disesuaikan sama target pembaca dalam berita yang kita buat. Wah, udah banyak banget nih hal yang udah kita bahas tadi. Yang pertama ada rubrik, subrubrik, ada judul berita, ada lead berita, juga ada pemilihan diksi atau pemilihan kata dalam berita. Nah, bisa aku simpulkan biar teman-teman makin ingat. Yang pertama itu, rubrik merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Kalau subrubrik merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubrik utama dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, atau segmen pembaca tertentu. Ada judul, yaitu didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menceritakan secara singkat isi atau maksud berita atau buku dalam berita tersebut. Ada beberapa kriteria yang dapat dipilih, yaitu provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, formal, dan spesifik. Yang ketiga atau yang keempat maksudnya ada lead berita, yaitu paragraf pertama dalam berita yang mengandung gambaran umum suatu berita. Dalam penulisan lead terdapat 10 pedoman penulisan teras atau lead berita. Dan terakhir terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman ketika membuat diksi untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan teman-teman dalam pembuatan berita. Itu tadi Learning Journal pertemuan ke-6 yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi tersebut, dan wajib banget buat teman-teman buat mempelajari lebih lanjut, karena aku cuma ngasih tahu sekilas aja dan gak terlalu mendalam. Kita sama-sama belajar di sini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di Learning Journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.